pemirsa. Saat ini saya berada di kampus Telkom Corporate University, Learning Event Area 7 KTI, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Petarani, nomor 4 Makassar. Untuk mengabarkan jalannya diskusi setengah hari Learning Event Area 7 KTI, yang mengambil tema Business Model Generation dengan studi kasus bagaimana memulai bisnis sapi. Diskusi ini dipandu oleh Jasfar Hasudungan sebagai fungsional ekspert 3 dan diikuti oleh karyawan-karyawati Learning Event Area 7 KTI. Selanjutnya mari kita saksikan liputannya. Diskusi setengah hari Learning Event Area 7 KTI episode pertama mengambil judul Business Model Generation dengan studi kasus bagaimana memulai bisnis sapi. Judul ini terinspirasi dari buku Business Model Generation karangan Osterwalder, dan kasus sapi menjadi isu nasional dengan target swasembada sapi tahun 2014. Sukses bisnis sapi bergantung pada usaha pembibitan, industri feedlot dan penggemukan, industri rumah potong hewan, serta industri pengolahan berbasis daging sapi. Produk daripada sapi. Nah, sapi ini sangat menarik, mulai dari dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian isinya, usus, kemudian semuanya. Tujuan diskusi ini adalah bagaimana membangun bisnis model dengan mengambil studi kasus bisnis sapi. Dalam diskusi ini bagaimana membangkitkan ide-ide dari partisipan dengan pendekatan appreciate inquiry. Bisnis model environment ini dilihat dalam 5 perspektif. Perspektif pertama itu key trend. Misalnya tren regulasi, tren teknologi, tren social culture, tren sosial ekonomi. Jadi bagaimana tren ke depan ini? Contoh dalam industri sapi adalah swasembada sapi sebagai pemicu secara nasional. Yang kedua, industry forces, jadi tekanan industri. Maksudnya apa? Misalnya apa? Supplier, value chain, pemangku kepentingan, kompetitor, pebisnis baru, substitusi baru. Bagaimana tekanan industri ini terjadi dalam bisnis sapi? Dalam kasus budidaya ternak sapi, ada kondisi yang harus dipenuhi, ya, ada kondisi yang harus dipenuhi. Nah, yang ketiga itu adalah market forces. Ya, misalnya apa? Segmen marketnya, needs and demand, market issues, switching cost, revenue attractiveness. Nah, ini kita lihat tadi sapi merupakan kebutuhan primer, jadi tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, yang kelima adalah company readiness. Ini bicara apa? Bagaimana kapasitas, kapabilitas, skill dan kompetensi akan masuk ke bisnis model canvas dengan 9 blok. Apa itu 9 bloknya? Yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activity, yang kedelapan itu adalah key partners, yang kesembilan adalah cost structure. Sebelum kita lanjut ke appreciate inquiry, customer segment, ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan diskusi setengah hari ini. Baik, terima kasih. Dari paparan Pak Jasper tadi tentang metode yang kita lakukan pada kesempatan ini, di mana kita mencoba untuk melakukan metode inquiry, appreciate inquiry. Jadi masing-masing kita menulis apa-apa saja yang menurut kita di masing-masing blok ini.
kita akan mulai appreciating query kita. Ya, kami mohon dari blok pertama. Blok pertama di situ ada customer segment. Customer segment bisnis sapi, who they are, masyarakat umum, penyedia sapi kurban, industri olahan, dan industri kerajinan. Di bagian value proposition. Value proposition yang ditawarkan, daging dan susu berkualitas, kompos asli, olahan yang halal, dan harga murah. Channel yang mengantar value ke customer, how we reach them, pedagang, sosial media dan web, serta komunitas. Customer relationship, why they reach them, kustomasi produk, loyalitas pelanggan, dan relasi one-on-one. Revenue stream didapat dari penjualan daging atau susu, hasil olahan, bibit sapi, produksi kompos, dan biogas. Key resource, what we have, lahan ternak, tenaga kerja, dan jaringan bisnis. Key activities, what we do, pengadaan ternak dan pakan, serta pengolahan dan pembersihan. Key partners, who we are, pedagang sapi, penyedia bibit sapi, penyedia pakan, pasar dan supermarket. Cost structure, apa fixed cost dan variable cost-nya. Tapi gambaran berapa modal yang kami siapkan dan berapa kira-kira margin yang bisa kami raih di saat terjun ke bisnis. Saya kira itu dari saya. Nah, ada pertanyaan, bisa tidak digambarkan angka-angka dari model ini? Dari Pak Saf tadi tanya, ya setelah kita kumpul ide-ide ini, bisa nggak digambarkan angka-angka dari asumsi bisnis model yang ada, revenue stream dan cost structure. Selanjutnya modelnya disimulasi, toolsnya model dan simulasi. Nah, untuk mensimulasi apa? Mensimulasi model cash flow, laporan rugi laba, bisnis plan, skema investasi, analisa kelayakan investasi atau AKI. Jadi bisa. Tapi untuk ini wani biro. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder